Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nupita Amelia Ikandari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.3 ini, kita akan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Tujuan yang harus dicapai adalah yang pertama, mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak akan menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya A. Atau ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya G. Atau gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian J. Atau jabarkan rencana, merupakan identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir A. Atau atur eksekusi, merupakan kegiatan mengatur transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang kompeten, berakhlak, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi yang telah saya buat, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik dengan pembelajaran yang inovatif. Berikut adalah tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, melibatkan peserta didik dalam sebuah proyek yang membutuhkan penelitian dan kolaborasi. Kemudian, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, menyesuaikan model pembelajaran dengan minat dan kebutuhan peserta didik dan memberikan umpan balik yang spesifik dan positif serta mendorong untuk perbaikan. Yang selanjutnya, ambil pelajaran. Untuk pertanyaan pertama, pembelajaran inovatif apa yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Kemudian, tindakan atau penyelidikannya, kegiatan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis inquiry yang melibatkan peserta didik untuk melakukan penelitian dan menemukan jawabannya sendiri, serta pembelajaran berbasis masalah. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana memilih media dan model pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan dengan menggali kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan peserta didik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang pertama,
Bagaimana perasaan peserta didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif? Nah, kami bermimpi bahwa dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif, peserta didik dapat merasakan perasaan yang bersemangat dan penuh energi ketika terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang menarik dan berbeda dari rutinitas biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, harapan apa yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran yang inovatif? Nah, kami berharap peserta didik dapat meningkatkan kreativitasnya, dapat meningkatkan motivasi belajarnya, dapat mengembangkan keterampilan abad 21-nya, dapat meningkatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis, kemudian dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya, juga dapat meningkatkan penggunaan teknologi secara efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Apa langkah sederhana untuk mulai membiasakan kegiatan pembelajaran inovatif? Jadi di sini tindakannya yaitu dengan melakukan diskusi untuk memahami minat, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik, kemudian merancang tujuan pembelajaran yang spesifik, teratur, dan relevan dengan aktivitas inovatif. Kemudian pilih salah satu atau dua metode pembelajaran inovatif untuk diterapkan secara perlahan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakannya yaitu dengan melakukan evaluasi karya atau produk yang dihasilkan, kemudian melakukan observasi perilaku peserta didik selama kegiatan pembelajaran, kemudian menggunakan survei atau kuesioner untuk mendapatkan umpan balik dari peserta didik tentang motivasi dan kreativitas mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan kegiatan pembelajaran yang inovatif agar dapat terus dilaksanakan di dalam kelas? Tindakannya yaitu dengan membuat rencana jangka panjang yang mengintegrasikan metode inovatif dalam kurikulum. Selanjutnya, melibatkan semua elemen sekolah untuk mendukung dan memahami manfaat dari pembelajaran inovatif, serta mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam metode pembelajaran inovatif. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pembelajaran yang inovatif dan dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakannya atau penyelidikannya yaitu bahwa yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pembelajaran yang inovatif ini adalah guru itu sendiri sebagai pelaksana utama dan kepala sekolah yang berperan dalam memberikan dukungan, baik dukungan administratif dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan visi ini? Jadi yang akan dilibatkan dalam mewujudkan visi ini yaitu semua elemen sekolah dan orang tua atau wali peserta didik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.